Piala Dunia tinggal menghitung beberapa hari lagi dan kali ini kita akan membacakan peta kekuatan dari masing-masing negara yang berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah final squad dari timnas Jepang. Gimana nih, Sen? Jepang yang dijuluki sebagai samurai biru dan juga tentu saja tim dari Asia yang paling apa ya, yang paling dijagokan ya untuk Piala Yang Dunia paling kali ini ya. diunggulkan ya, betul. Ya, dan juga dari Piala Dunia sebelumnya. Hmm. Sedangkan kalau Dunia sebelumnya tentu saja ada Korea Iya, karena betul. mungkin di Piala Dunia kali ini kedalaman skuad dari Jepang lebih bagus ya, mengingat Hmm. Korea kita gua belum riset karena Hang Mingson sepertinya tidak ikut ya. Tidak ikut karena satu nama besar yang ada di Korea sekarang tinggal Kim Min Jae ya. Iya. Selain Kim Min Jae agak-agak kurang sehingga yang menurut Coach Justin juga Korea agak kurang kalau untuk edisi Piala Dunia kali ini berbeda atau berbanding terbalik dengan posisinya timnas Jepang misalnya. Ya, betul. Kalau untuk timnas Jepang tentu saja sudah tidak kita ragukan lagi karena Betul. Jepang ini di beberapa edisi Piala Dunia terakhir juga sudah benar-benar unjuk gigi ya Unjuk dengan gigi betul. apalagi kemarin kan berhasil mengalahkan timnas, bukan hanya mengalahkan bahkan membantai ya. Iya betul ya, Kita apalagi kan di friendly match juga berhasil mengalahkan timnas Inggris apa segala macam, apalagi di edisi sebelumnya bisa mengalahkan timnas Jerman juga. Makanya gue pernah berstatement bahwa timnas Jepang ini mungkin ya di Piala Dunia 2026 bisa lah ibaratnya sampai ke semifinal karena misalkan yang kita jagokan di Piala Dunia kali ini adalah ada Argentina, ada Spanyol, ada Prancis, lalu ada Portugal. Nah, Jepang itu bisa mengusik keempat tim kuat ini Sen kalau menurut gue. iya ya, Jepang mungkin akan mengambil peran seperti Maroko di Nah, musim betul. kemarin ya, tapi tentu saja kalau misalkan, kita harus menilai tim nasional untuk, ya sepak bola di level timnas pasti nama-nama Iya. besar seperti Argentina, Prancis, kemudian Brazil dan juga yang lain-lainnya ya. Namun, di sepak bola yang sekarang sepertinya sudah tidak relevan jika, kita memiliki patokan standar, sebuah tim nasional dari popularitasnya saja ya. Iya Karena betul. tentu saja dari kompetisi, di level negara di setiap edisinya itu akan banyak sekali kejutan. Salah satunya kan Jepang yang selalu memberi kejutan kan. Iya Selain betul. mereka kalau Piala Dunia itu yang masuk pemberitaan karena memang perilaku supporter yang bagus Iya banget kan, betul. memungut sampah di stadion dan juga yang lain-lain. Nah, selain itu penampilannya juga. Kalau kita ingat ya dari 2010 ya, Jepang itu banyak menciptakan momen memorable kan. Dari tendangan bebas kalau nggak salah Daisuke Honda pada saat itu Iya kan betul. dari jauh gitu, dan kemudian di edisi-edisi selanjutnya juga Jepangnya bisa berbicara banyak gitu. Iya betul. Apalagi ya kalau untuk sekarang ini mungkin planning jangka panjang dari Federasi Sepak Bola Jepang itu sendiri ya Sen ya, karena memang kan para pemain-pemain timnasnya ini kebanyakan bermain abroad ya di luar Liga Jepang, di luar J-League sendiri kan. Betul. Sedangkan progres sampai saat ini pemain-pemain timnas Jepang itu bermain di klub-klub Eropa sebagai andalan lah ibaratnya kan, bukan sebagai pemain cadangan atau apapun. Ya meskipun ya yang agak kurang sedikit cuman Endo ya di Liverpool ya. Iya, Sama betul. seperti nasibnya kayak Takumi Minamino gitu Iya, kan. yang kemana sekarang ya? Masih ada di Monaco kalau Takumi Minamino kan. Ya, Tapi ya secara keseluruhan ini adalah skuad yang bisa dibilang solid karena timnas Jepang itu tidak banyak melakukan gonta-ganti pemain ya karena memang pemain yang dihadirkan juga mayoritas ya dominan masih tetap sama gitu kan. Tidak ada yang ini juga. iya. Mungkin kita langsung saja ke posisi goalkeeper ya di final squad Jepang untuk Piala Dunia Hmm. kali ini membawa nama Hayakawa Tomoki, kemudian Osako Keisuke dan Suzuki Shion ya. Wah, ini Nama-nama tentu benar-benar. yang asing di telinga kalian dan juga di Iya. telinga kita ya. Karena kiper yang tidak asing di telinga kita itu tentu saja ada satu-satunya Wakabayashi ya. Satu-satunya dari Jepang. Terima kasih Matsu anjir. Iya. Kalau untuk kiper Jepang ya kita tahu belum ada kiper Jepang yang memiliki prestasi bagus di Eropa kan gitu. Betul, Ya karena kenapa ya? Karena dari Asia kan. Tentu saja hmm, tinggi badan ngaruh ya. betul, Itulah karena ya kenapa kiper Asia itu tidak bisa kompetitif di Eropa karena dari segi fisik sudah kalah gitu. betul. Ya, kecuali Emil Audero ya kecuali karena pemain ini ya, pemain apa? Dasteran gitu kan Ya ibaratnya. Emil Audero ya kalau Indonesia kan ya karena blasteran gitu kan. Dasteran. Kalau Martin Paes kan ya emang murni Iya, asal ya Belanda kalau itu. misalkan, musim depan Belanda naturalisasi pemain Jepang ya mungkin ada ya, karena kan Mungkin. Jepang juga kan banyak blasteran yang sama Amerika dan juga Iya, yang lain-lain betul. mungkin ya.
Nah, ya dari dulu kembali lagi belum ada lah nama kiper Jepang yang begitu besar selain Iya. Wakabayashi kan. Yang kita tahu cuma Wakabayashi saja. Lalu di apa nih? Berarti midfield ya Sen, ya? Di back Defend dulu dulu ya. ya, Di defend dulu. defender ada Nagatomo Yuto, ada Taniguchi Sogo, ada Itakura Ko, Watanabe Tsuyoshi, Tomiyasu Takehiro, Ito Hiroki, Seko Ayumu, Sugawara Yukinari, dan Suzuki Junosuke. Waduh, ini kalau iso speed yang spelling udah pasti salah semua anjir. Iya, ya, kalau misalkan Aduh. pemain terakhir saja Suzuki ya, Suzuki Iya. Junosuko. Kalau kalau misalnya kita spelling salah, Suzuki Shogun. Ini bener-bener nama-nama yang solid banget ya karena masih ada Tomiyasu Takehiro juga yang tidak ikut hadir itu pemain dari Brighton ya. Gue lupa namanya ya. Karena memang cedera kan. Ya, Heeh, karena terakhir-terakhir dan memang juga memang cedera juga. posisinya bukan defender kan. Kalau dia kan attacker, lebih ke Attacker attacker. juga. Ya kembali lagi sama ya di posisi defender juga Jepang nampaknya memanggil pemain-pemain yang bermain di J League ya, yang Iya, belum ada nama besar lainnya dan juga tentu tidak ada nama yang familiar di telinga kita gitu betul ya. betul betul sejauh ini ya. Ya, mungkin kita lanjut ke midfield saja ya. Ini Hmm. midfielder sekaligus forward ya. Jadi disatukan tidak seperti di Hmm. video-video sebelumnya. Ada Wataru Endo, kemudian ada Junya Ito, kemudian ada Daichi Kamada, ada Koki Ogawa, kemudian Daizen Maeda, kemudian Ritsu Doan, kemudian ada Ayase Ueda, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaisu Sano, dan tentu saja Takekubo. Kemudian ada Yuito Suzuki dan Kento Shiogai dan yang terakhir Keisuke Goto, guys. Waduh, ini Keisuke Gojek Tokopedia. Iya, ini aduh yang terakhir Keisuke Goto, bosnya lagi sidang. Nah, barulah di penyerang itu mulai ada nama-nama yang bermain di top 5 Liga Eropa ya. Iya, Yang benar-benar apalagi yang paling gue sorot sih justru tadi ya jelas Takekubo ya, yang berhasil mm-mm. menjuarai Copa del Rey bersama Real Sociedad ya Iya di betul ya. musim ini kan gitu. Karena ya dari skuad Jepang yang berprestasi ya di musim ini hanya Takekubo kan. Kalau Betul. Endo kita tahu ya, Endo sudah apa di zamannya Arne Slot saja dia sudah tidak menjadi pilihan utama. Paling ada juga dari Ayase Ueda ya, karena Ayase Ueda itu kan top scorer era divisi kan Hmm. bersama Feyenoord itu yang dilatih langsung oleh Robin van Persie gitu kan. Dan ada nama yang unik kalau nggak salah Keito Nakamura ya, pemain tertua di final squad Jepang, Hmm. dan juga dia merupakan salah satu pemain tertua di edisi Piala Dunia kali ini kan, Iya betul yang betul. tetap dipanggil oleh Jepang gitu Ini ya. udah beberapa generasi ya ibaratnya kan Iya, dari dan tentu saja pemerannya. kalau kita ngomongin timnas Jepang, yaitu nama Daisuke Honda ya, yang paling familiar familiar di telinga Familiar, kita karena memang ikonik ya. penampilannya bagus banget di 2010 dan ya karena dia sudah pensiun gitu. Iya Dan betul. bisa dikatakan ini adalah generasi baru Jepang kan. Apalagi ada rumor yang mengatakan kalau untuk Ao Tanaka sendiri kan sekarang bermain untuk Leeds ya, Leeds United. Tetapi dari rumor bursa transfer, Ao Tanaka itu sedang dilirik sama Manchester United, Sen. Jadi ini benar-benar kabar baik ya kalau sampai ada pemain darah Asia yang kembali lagi bermain di Old Iya, Trafford gitu setelah kan. beberapa musim tidak ada ya. Setelah beberapa jauh banget ya terakhir itu kan setelah Park Ya, Ji-sung itu ya kan Shinji Kagawa. ada Shinji Kagawa. Nah, setelah Shinji Kagawa tuh ibaratnya kan. Ya, dan juga memang menurut supporter-supporter Manchester United yang sekarang menjadi pandit kan, kayak Hmm, memang dari dulu itu pasti akan selalu ada pemain Asia yang bermain di Manchester United bahkan dari tahun 90-an ya. betul Nah, di betul. beberapa musim terakhir kita tidak melihat pemain Asia di MU Real ya. Madrid lagi, MU sorry guys, MU di betul. MU, dan mungkin Autanaka mungkin akan masuk kembali ya. Betul. Apalagi fun fact-nya adalah Shinji Kagawa itu direkrut ketika Manchester United masih dilatih oleh Sir Alex Ferguson itu Betul. di musim terakhirnya. Sehingga setelah transisi Alex Ferguson dan bergonta-ganti beberapa pelatih, belum ada pemain berdarah Asia yang bermain di Old Trafford. Lalu sekarang di take over sama Michael Carrick, di mana kita tahu DNA dari Sir Alex Ferguson itu sendiri, Betul. dan barulah ada rumor bahwa Ao Tanaka akan bermain untuk Manchester United. Iya. Meskipun secara progres transfer masih belum ada perkembangannya lagi nih Sen. Mungkin kalau untuk transfer kita tunggu Piala Dunia dulu ya, Iya karena betul. setelah Piala Dunia barulah rumor transfer memanaskan. Karena memang bursa transfer sendiri dibuka Juli nanti ya. Dan Betul. menariknya kalau misalkan karena memang Piala Dunia ini berlangsung di jeda jendela transfer ataupun jendela transfer belum dibuka. Nah, kita juga pastinya akan melihat jika Jepang perform sampai semifinal, tentunya Iya. nama-nama ini mungkin saja ya, mungkin Masuk saja di ya. musim depan akan bermain untuk klub-klub besar karena Betul. memang salah satu
ciri khas dari Piala Dunia itu gitu kan, Heeh, bener. menaikkan karir dari seorang pemain. Seorang Nah, pemain, betul ya. Karena mungkin dari Leeds United sendiri kan ingin mempertahankannya, itu pertimbangannya menunggu Piala Dunia karena MU sendiri sudah open bid di harga 55 untuk Awad Anaka, di mana banyak yang mengatakan 55 juta itu udah kemahalan untuk pemain Asia katanya. Tetapi kan nanti kita lihat performa di Piala Dunia iya, ini. dan juga ya memang harus seperti itu semua klub ya. Mm-mm. Tunggu Piala Dunia dulu, jangan seperti Barcelona yang buru-buru untuk Iya, Gordon ya. Karena pertama untuk klub asalnya sendiri itu nunggu mm-mm. kalau misalkan bagus ya, otomatis market value bisa dinaikkan. Yang Mm-mm. kedua adalah resiko cedera kan di Nah, Piala itu Dunia dia gitu betul ya. betul. Barcelona juga tidak pikir panjang mungkin. Ya Mm-mm. karena memang Barcelona juga mungkin sudah pesimis dengan Inggris kan gitu. Betul Wah, betul. cuma sampai masuk grup gitu. Benar. Ya meskipun itu juga langkah-langkah panik ya karena memang ya itu kan diplot untuk menggantikan Robert Lewandowski dan juga kan Gordon itu kan fleksibel Kak Sen. Tidak hanya dipasang sebagai striker tetapi bisa juga sayap sendiri. Jadi ibaratnya wanti-wanti nih. Pertama pengganti Lewandowski, kedua kalau Rashford harus cabut balik lagi ke MU otomatis fleksibel banget buat Gordon Iya, kan. ya tentu saja kalau Barcelona lebih realistis Mm-mm. ya tadi kalau misalkan Inggris bisa melangkah lebih jauh lagi tentu market value-nya akan naik dan pasti dari agentnya saja Iya. harganya pasti dinaikkan dan Barcelona harga segitu aja nyicil kan. Nah, di sini 5 Apalagi tahun ini. apalagi kalau misalkan habis Piala Dunia gitu ya syukur-syukur Heeh. nggak cedera terus tetap gitu kan tetap Iya bisa betul. melangkah jauh dengan Inggris ya artinya Mm-mm. Barcelona tepat untuk membeli Gordon. Tetapi Mm-mm. ya kembali lagi ada resiko ya, resiko cedera karena banyak sekali tentunya virus FIFA. Virus FIFA kan ketika Mm-mm. ada agenda atau kalender FIFA di timnas nasional ya, Mm-mm. makanya disebut virus FIFA. Yang dimaksud virus FIFA adalah cedera kan gitu. Betul ya, seperti yang sudah terjadi bahkan di friendly match sendiri kan sudah banyak sekali kasus cedera ya Dan ya. Iya betul. Pertama ada Lennart Karp dari Jerman, lalu ada siapa Jeren Iya Timber ya, ada Timber, kemudian ada Timber juga. Balerdi juga gitu. Dan Mm-mm. kemarin sepertinya Rodri yang diterjang oleh Gavi di latihan, nah, Betul. Anjir. cedera karena Ini kayaknya teman sendiri. kayaknya ini perebutan posisi ya anjir ya, udah Iya, waktunya nih pemain muda sepertinya. tampil ibaratnya kan. Ya kalau Gavi kan nggak bakal dimarahin ya, dia tinggal Hmm. bilang ke Putri Raja pasti yang dimarahin Rodri ya. Ibaratnya kalau pemain lain itu kan titipan Pemda ya. Kalau Gavi itu titipan kerajaan anjing Iya susah betul. dilawan. Menantu bayangannya Raja. Kalau Gavi kan menantu bayangan. Ibaratnya, nah yang luput itu kan nama dari pemain Brighton yaitu Kaoru Mitoma ya. Iya, Kaoru Mitoma Mitoma sendiri cedera. kan cedera Cedera ketika parah. bermain terakhir di Brighton kan. Iya, Bahkan ada statement dari pelatih Jepang yaitu Tomiyasu sendiri yang mengatakan bahwa kehadiran Mitoma itu sangat penting sehingga tidak hadirnya Mitoma itu akan sedikit merubah strategi dari timnas Jepang gitu betul. kan. Betul karena memang posisinya vital ya. Dia kan Mm-mm. forward playmaker kan dan juga memang di 2 tahun terakhir kan eh, tepatnya di 2024 nama Mitoma kan sempat jadi headline di Betul. beberapa media besar gitu Bahkan kan. jadi rebutannya Iya, sempat jadi kan pada rebutan. saat itu kan ketika tidak 2024 sih dari 2022-an lah ketika McAllister masih di Brighton ya Iya, pada ketika saat awal itu. Brighton promosi ya, promosi ke Iya, ini kan Premier League kan. iya benar-benar kan highlightnya juga dia pemain yang skillful dan juga Iya, segala macam skillful. dan tapi ya sepertinya rezekinya kurang bagus karena Iya dia betul. cedera kan. Cedera di detik-detik terakhir harusnya apa bisa langsung TC dengan Jepang di Betul. mana lapangan TC-nya seperti lapangan Tarkam. Lapangan kecamatan aja bukan kabupaten lagi ini ya. Apalagi Meksiko itu bener-bener ini antara sentimen Asia apa gimana ya dikasihnya kan lapangannya nggak layak gitu Sen. Iya betul. Sedangkan ketika memutuskan akan pindah TC itu kan beresiko denda ya dan nama baik dari Meksiko sendiri sehingga salah satu klub di Meksiko yaitu Monterrey, klubnya Sergio Ramos itu kan langsung menawarkan diri, udah jangan keluar dari Meksiko, latihan aja di kita di kalau nggak salah stadionnya itu BBFE Stadium. Nah, stadiumnya Monterrey itu ya bagus banget sih. Mantep gitu kan. Iya, dan itulah bukti ketidakproperan Meksiko ya. Karena Betul. memang harusnya proper persiapan prepare untuk Piala Dunia kan mereka prepare untuk demo lokal kan. Kemarin demonya kan tidak seperti Indonesia ya. Demonya itu bawa AK-47, pendemo yang bawa Iya AK-47 aja. betul. Bukan aparat kan, tapi pendemonya bawa AK-47 kan Ini kemarin. ibarat main GTA, bintang 5-nya tuh diaktifin Iya. aja. Betul. Jadi nggak sampai ngurusin prepare untuk Piala Dunia, makanya Jepang dikasih lapangan untuk TC seperti itu kan. Iya, Itu yang sama seperti lapangan TC-nya King Polo tau nggak? Raja Tarkam Indonesia tuh. Vibe-nya aja. ya bener ya. Ini bener-bener Iya, naik ke atas banyak yang jualan pop es iya iya gitu. iya bener-bener.
Kayak anjir apalagi kalau disorot sama kamera Android itu bener-bener ketara kayak tarkam banget, Cuk. Betul. Makanya kan langsung di ini kan, langsung di apa, langsung dikomplain sama para para pemain Jepang Ya, kan. kita tunggu saja sampai sejauh mana Jepang akan melangkah Mhm. karena kita sebagai warga Indonesia saja berharap Jepang bisa melangkah ya Iya karena Jepang betul. yang memupuskan harapan timnas Indonesia kan. Betul betul. Ya Itu. ibaratnya ya bisa dikatakan Jepang itu kan kebanggaan Asia ya. Ya bahkan kita sebagai warga Indonesia aja kan ikut bangga kalau Jepang bisa membantai Iya, negara-negara tapi ibaratnya. nenek-nenek kita enggak ya. Ya kan nenek kita korban Romusa semua anjir. Soalnya logikanya gini Sen, ketika Jepang itu bisa membantai negara-negara Eropa, negara-negara langganan juara Piala Dunia, itu akan memunculkan optimisme bahwa wah negara Asia bisa nih, otomatis negara di bawah Jepang juga memiliki harapan lah untuk bisa mencapai kesuksesan yang Iya, sama dengan betul. Jepang gitu Tapi kan. kan negara Asia yang melangkah paling jauh itu adalah Korea ya, ketika Iya, mereka menjadi coba. tuan rumah masuk Iya. semifinal kan. Ya meskipun ada Tapi kan sogok gitulah. Kalau misalkan negara Asia bisa berbicara banyak pasti banyak wah apakah sogokan lagi karena memang iya, kan ketika Korea Selatan wasit yang aku sendiri kan setelah bahwa dia beberapa mendapatkan tahun dua. setelahnya ya, Iya, akhirnya kan mengakui keputusan apalagi waktu itu kan yang dipulangin itu Italia anjir, Italia. otomatis kan fans-fans dari Italia itu kan ngamuk keras anjir. Itu sama seperti gol tangan Tuhannya Maradona ya. Maradona gitu ya, meskipun waktu itu teknologi belum canggih ya kalau untuk Canggih. Maradona sendiri kan, tetapi yang paling bikin gue penasaran tentang performa timnas Jepang di Piala Dunia ini, gue pengen semoga saja ini menjadi panggung pembuktian untuk Wataru Endo ya, karena secara permainan ketika main di timnas itu kan ya bintangnya sekarang Endo kan. Ibaratnya Endo kan ketika main di timnas juga kan benar-benar oleh banget, tetapi kenapa kok di Liverpool tidak dikasih kesempatan gitu kan? Apakah kurang perform atau kasusnya kayak Minamino gitu kan? Ya kalau untuk berbicara Liverpool ya memang susah ya saingannya Mhm, McAllister, Dominic Szoboszlai, mhm, Florian Wirtz saingannya memang susah kalau mhm. untuk di Liverpool sendiri gitu kan Iya, kalau berbicara mengenai Endo tapi yang kalau misalkan paling ditunggu dari timnas Jepang tentu saja ya Kubo ya Takekubo mhm, karena memang dia berhasil juara dengan Real Sociedad dan jadi salah satu pemain penting di iya, Sociedad musim ini gitu kan. heeh. Nah, yang paling Dan kasian tuh dia kan di friendly kicau mania ya, selebrasinya kicau mania anjir. waduh sekarang kecamannya udah mendunia ya, Iya, kemarin Bruno kan, Bruno Bruno Fernandes. Fernandes. Bener-bener udah ngikutin FYP Indonesia anjir. Asli. Apalagi kalau Kubo itu kan dia logikanya kan sampai sekarang juga masih pemain Real Madrid ya. Meskipun ya di loan gitu kan di apa dipinjemin ke Iya. klub-klub lain. Jangan sampai terlena anjir, kebanyakan dipinjem-pinjemin udah selesai usia prime-nya udah kelewat. Ya Apalagi emang kan udah kelewat. Kubo itu Kalau kan kata gue udah kelewat. udah nggak bisa Nggak dibilang laku di pemain muda. mana-mana. Kalau untuk Kubo Betul. tuh kan kenapa dipinjam-pinjam terus ya karena Mhm, memang dia nggak laku gitu mhm. kan. Nggak ada tawaran dari klub besar. Karena ibaratnya kan kalau secara regenerasi, Kubo itu kan jauh di atasnya Yamal ya. Bahkan di atasnya Xavi Simons juga kan, Kubo Mhm. itu setelah lulus dari La Masia gitu Iya, ya. tapi ya tetap masih di bawah 30-an lah, masih di Iya usia prime-nya masih. gitu. Tapi kalau untuk kompetitif di level klubnya ya sudah Mhm. tidak bisa kemana-mana. Paling Iya. ujung-ujungnya kalau keluar dari Spanyol juga ya paling ke Liga Iya. untuk Kubo gitu. Ya kalaupun nanti bermain di Premier League juga ya paling papan tengah, papan Nggak bawah ya. bakal menurut gua nggak bakal Enggak main ke Premier ya. League untuk Paling Kubo. paling kalau Serie A masih masuk lah ya kalau Iya, paling Serie A kalau ya. harus keluar dari Spanyol Mhm. ya antara Serie A, Bundesliga, Liga Mhm. paling Mhm. mentok-mentok ya di era divisi kan gitu. Iya betul ya, makanya sangat disayangkan sih ibaratnya segacor-gacornya Kubo ya tetap kalau untuk ngomongin bersaing di sepak bola Eropa ya susah Susah, juga ya ini. susah karena memang sudah kelewat ya pemain di usia di atas 25 kan kalau untuk di Eropa udah kelewat masanya Mhm, untuk mhm. memulai karir yang besar gitu kan. Ya kenapa Lamine Yamal, Mbappe masih di klub besar ya karena dari usia belasan mereka udah Iya. memulai gitu. Bener, apalagi ya emang bener ya, pemain Asia itu kalau ingin bermain di level tertinggi otomatis harus punya something special ya ternyata. Iya, Seperti Park Ji-sung sampai-sampai mendapatkan julukan manusia dengan 4 paru-paru itu karena memang nggak punya lelah, nggak punya rasa capek gitu kan. iya. Sehingga ya nggak heran kalau Park Ji-sung menjadi andalan di Manchester United. Iya, dan juga pemain Asia kan benar-benar harus kerja lebih keras karena di Iya, sana kan masih ada sentimen rasisme ya. rasisme Di masih sana ada kan banyak ibaratnya. sekali klip-klip di mana pemain Asia dibully lah. Ini bukan Mhm. rasis lagi bahkan sampai pembulian kan. Iya, Yang pembuli. ditendangin, nggak ditemenin segala Mhm. macam gitu. Makanya emang bener-bener harus try hard banget ya untuk bisa compete sama pemain-pemain Eropa yang Iya. lainnya gitu kan. Nah kalau menurut lu sendiri Sen, mengingat sudah kita bacakan final squad,
prediksi lu sejauh mana timnas Jepang di Piala Gue Dunia lupa nanti? Jepang itu masuk ke grup mana ya. Sepertinya Soalnya kalau misalkan kalau masih masuk ke grup A sampai A B C D E sampai F lah, sampai F lah, susah untuk Jepang ya. Kalau misalkan dari grup G sampai L mungkin bisa sampai semifinal, karena ya kemungkinan lawan terberat mereka cuma Inggris ya gitu meskipun kalau dan kita Brasil. ngomongin fase grup mah optimis lah ya kalau sampai bisa Pasti lulus ke kalau fase grup ya. iya kalau lulus fase grup Pak pasti kan. Gue juga kurang riset karena format Piala Dunia ini untuk knockoutnya beda katanya, kata Koci. Nanti riset dulu lah karena tidak seperti format di sebelum-sebelumnya gitu, nanti Iya. akan ada format lain gitu untuk ini. Jadi Mm-mm. apa prediksi-prediksi untuk Piala Dunia mungkin akan berubah gitu kan. Iya betul betul. Ya sejauh mana kita harus lihat lawannya dulu ya. Betul. Meskipun gue sendiri optimis sampai semifinal, tetapi kalau per 16 besar udah ketemu Argentina ya susah juga. Ya tapi nggak bakal mungkin ya, soalnya Argentina kan ketemunya Prancis pasti. Mm-mm. Kalau untuk 16 besar awal-awal Iya. knockout itu Argentina cuma Prancis kan. Mm. Pastilah, sepertinya pasti ketemu Prancis karena keduanya pasti jadi juara grup gitu. Iya betul betul. Kalau Makanya misalkan nggak jadi juara grup juga ya pasti diatur ini anjir. Itu aneh soalnya ya, mungkin Prancis bisa jadi runner up grup bisa karena harus jadi. ketemu Senegal dan juga Norway kan. Ya, Kita tidak bisa mengelak. Kalau untuk Argentina, Argentina benar-benar diuntungkan. karena lawannya Ya, jauh dia banget ya. tanpa mengurangi rasa hormat gitu kan. Ya Iya. sok tanya siapa saja lah gitu. Pasti Argentina diunggulkan menjadi juara grup Juara gitu karena grup. ada Aljazair. Gue lupa lah. Pokoknya Argentina tuh pasti jadi juara grup. Kalau Fak- misalkan Prancis juga jadi enggak, kalau Prancisnya runner up bisa ketemu deh. Kan juara grup sama juara grup kan nggak bakal Nggak ketemu. bakal Juara grup itu harus ketemu dengan runner up runner grup up kan. ya. Makanya ini menarik juga ya, ya prediksi gue mah semoga saja sih harapan gue bisa semifinal karena kayaknya gue yakin kalau Jepang ketemu sama Spanyol pertandingannya bisa sengit meskipun siapapun yang menang ya, tetapi pasti bisa lebih sengit lagi sih, Iya, ya, lebih tapi intens kalau lagi. misalkan harus milih ya pasti Spanyol. Walaupun Iya, peluangnya tidak besar ya, 60 iya, sampai 70% lah, tapi tipis lah ya, seenggaknya Jepang bisa memberikan perlawanan bisa memberikan gitu. perlawanan juga. Ya karena yang dikalahkan Jepang yang Inggris, ya iyalah Inggris Inggris jelas kalah. Inggris Jerman dikalahin sama Jepang karena memang karena tim Performa pas itu jelek performanya banget. itu 15 tahun terakhir emang lagi Iya. kurang banget ya Sen, Ya ya. apalagi Jerman setelah 2014 apa bagusnya Jerman Iya, lolos fase grup enggak, di iya, 2018, 2022 sama. betul. Itu kan. Jadi korban bully ya. Iya, dipulangin Jepang, dipulangin STY. Benar. Jadi ya nantilah kita lihat. Jo, ada yang mau dibahas lagi nggak nih Sen, Kita tentang sudah sampai di sini ya. mungkin kita sudah sampai di sini karena memang sudah kita bacakan semua ya full squad dari timnas Jepang yang akan pentas lagi di Piala Dunia 2006 ya, harapannya ini menjadi kebanggaan dari Cahaya Asia. cahaya Nippon Nippon. Cahaya Asia. Ya bener-bener agak bingung kalau orang Indonesia support Jepang ya Iya. karena ada pesan gelap di masa lalu ya. So ibaratnya buat teman-teman pecinta sepak bola coba dong drop prediksi kalian tentang perjalanan timnas Jepang di Piala Dunia nanti di edisi 2026 ini ya. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.